Kenapa kamu kok setiap... Oke, ini lanjutannya force yang kemarin ya, karena kan belum selesai yang kemarin. Jangan nanya aku, nanya laptopku, Zif. Tentang magnet nih, lanjutannya. A magnet is an object which can exert a magnetic force on another object. Jadi magnet ini adalah suatu benda yang dapat memberikan suatu gaya magnet kepada benda lain. Ya, ada materi bahan-bahan di sekitar magnet itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama, magnetic material is material which are attracted by magnet. Jadi bahan magnetik ini adalah bahan-bahan yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya iron, besi, steel, baja, nikel, dan kobalt. Kalau non-magnetic materials is material which are not attracted by magnet. Jadi kalau non-magnetic material itu adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya di sini kertas, plastik, termasuk ada beberapa logam yang tidak bisa ditarik oleh magnet ya. Jadi di sini tembaga itu tidak bisa ditarik, kemudian perak dan emas itu nggak bisa ditarik oleh magnet. Jadi hati-hati, bukan semua logam itu bisa ditarik ya. Every magnet has a north pole and a south pole. Jadi setiap magnet itu memiliki kutub utara dan kutub selatan. Unlike poles attract each others. Jadi kutub yang tidak sejenis itu saling tarik-menarik. Contohnya misalnya satunya kutub utara, satunya kutub selatan. Nah, itu tarik-menarik. Tetapi kalau like poles itu repel each other. Jadi kalau kutubnya sejenis, kutub utara dengan utara, itu nanti dia tolak-menolak. Atau kutub selatan dengan kutub selatan, itu nanti dia tolak-menolak. Oke. Di halaman 49, kamu bisa melihat contoh dari bentuk magnet ya. Ada magnet batang atau bar magnet, dan magnet yang berbentuk U di sana. Atau horseshoe magnet, atau magnet tapal kuda. Nah, di situ ada tulisan N dan S, berarti itu adalah North Pole-nya. Halaman 49. North Pole-nya atau kutub utaranya, kutub utara magnet, dan South Pole atau kutub selatan magnet. Di situ sudah ada pembagiannya. Nah, kalau bentuknya bulat seperti ini, how the north and south poles of a circular magnet can be determined. Jadi kalau bentuknya bulat gini, gimana nih cara untuk identifikasi mana kutub utaranya, mana kutub selatannya, caranya gimana kira-kira? Iya, dua magnet gini, terus sisi satunya ini sama sisi satunya. Oke, good Julian. Justin, kok Julian sampai Justin. Oke, jadi kamu deketin sama magnet lain yang kamu sudah tahu kutub utara dan selatannya ya. Nanti kalau kamu deketin, misalkan ini dideketin yang utara gitu ya. Utara kalau dia tertarik berarti ini selatan gitu ya. Atau south. Ini north-nya gitu. Kalau dia tertolak berarti ini kutubnya sama, utara dengan utara gitu. Oke. Berikutnya kita akan lihat video dulu. Gambarnya kok nggak ketemu, Mister. Kok Apanya? malah isinya hewan-hewan, Mister. Nggak ada suaranya, Mister. Kenapa? Sebentar. Gambarnya hewan-hewan semua. Masa sih? Hey, hello guys. Meet my friend Miss Magnet. Ini magnet, ini Wow. paku gitu ya. So you guys Paku bisa already tertarik know oleh each magnet other. karena paku itu dari Very well then. baja. That makes life easier, as I'm going to be talking about magnets and magnetism today. Zoom in. Magnets are magnificent objects that create an area of magnetic force around them, which is invisible to the human eye.
This area is known as the magnetic field. Jadi ada If a medan magnetic magnet ini object tentunya is tidak bisa inside dilihat that oleh mata area, tentunya maka it medan gets magnetnya. attracted towards the magnet Kalau and ada moves benda towards it yang bisa tarik without magnet any masuk ke physical medan magnet, contact. dia akan tertarik. Looks like magic, isn't it? Now, what's a magnetic object? Objects that get Magnetic attracted object to a magnet are itu yang called bisa magnetic tertarik oleh objects, magnet. and the objects that do Kalau not get nggak bisa attracted to a ditarik, magnet are called non-magnetic non-magnetic objects. object, ya. For example, Yang seperti a tadi. piece of wood or cloth won't even move if kept near a Ya, magnet. baju atau boneka But nggak objects bisa. that contain iron, Iron nickel, nggak and bisa. cobalt will definitely get attracted to the magnet. When you keep a magnet freely suspended in air, it would rest in the north-south direction. The end that points to the Kalau north dibiarkan is menggantung called the seperti ini, north pole magnetnya of the akan mengarah magnet, ke and the kutub end utara that points untuk yang south north pole-nya. is called the south pole of the magnet. Yang selatannya Well, akan I mengarah have ke a kutub fun selatan, experiment for you. geografis bumi, ya. Take these two magnets. The north and south pole should be marked on these magnets. Now, bring Kalau the like sama, poles itu nggak near bisa. Dia and tolak see menolak. what happens. Repel, ya. There you go. These magnets repel each other. Now, bring the unlike poles near. Kalau tidak sama, See, unlike, the berarti magnets dia bisa attract tarik each other. menarik satu This dengan yang proves lain. that unlike poles attract each other and like poles repel each other. Hiya! Kalau kita belah Well, magnetnya, if you cut a magnet into maka two, kita jadi it won't punya lose its dua magnet magnetic field, but would yang give punya you utara dan two selatan new masing-masing. magnets. Jadi nggak bisa Trivia satu magnet time. itu cuma utara doang, itu nggak Did bisa. you know that the Earth behaves like a magnet? That's because Bumi the Earth's itu core juga is believed punya to be a mix of iron kutub and utara nickel, bumi dan kutub giving the utara- Earth its selatan own bumi. magnetic field. If a magnet has a strong magnetic field, it can pull objects even underwater. Tune in next time for more fun facts. This is me zooming out. Oke. Jadi kayak tadi bumi itu dia punya kutub utara dan kutub selatan, ya. Jadi misalkan ini bumi, ya. Ini. Di bagian dalamnya itu dia punya north and south. Nah, kutub selatan bumi ini justru kalau di dalam geografis itu adalah daerah kutub utara. Ya. Jadi di kutub utara itu justru ada kutub selatan bumi. Tetapi di kutub selatan itu justru ada yang disebut sebagai kutub utara bumi. Nah, inilah yang membuat kompas itu, kalau ada kompas, itu selalu menunjukkan arah yang sama. Karena kutub utara pada kompas itu dia akan tertarik oleh kutub selatannya bumi. Sedangkan kutub selatannya kompas dia akan tertarik oleh kutub utaranya bumi, gitu ya. Berarti dia akan menunjukkan tempat yang tetap sekalipun kita sudah putar-putar, gitu ya. Jangan sampai salah, ya. Jadi ada kutub utara bumi secara geografis, itu yang kita sebut ya kutub utara, daerah kutub utara yang SS itu. Kemudian kutub selatan secara geografis itu yang kita sebut sebagai daerah kutub selatan. Tetapi kalau magnet yang di dalamnya itu justru yang di utara itu adalah magnet selatan. Yang di selatan itu justru magnet di dalamnya adalah magnet utara. Seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan self check di halaman 51 sampai 52. Bentar, Mister, aku ngambil buku. Iya. Self check halaman 51 dan 52 kita mulai. Clement, number 1. An object remain the address or continuous moving at the same speed Unless it applied on a glass. jawabannya
suatu benda akan tetap diam atau terus bergerak pada kecepatan yang sama sampai sebuah apa yang diberikan ke benda itu? Nggak tahu. Sebuah gaya. Gaya bahasa Inggrisnya forces. Versus Force. Oke. Number 2. Number 2, Stefania. Stefania, number 2. Okay. B titik-titik M titik-titik of an object and D titik-titik effect on an object affect the moment of the object. Jadi titik-titik dan titik-titik pada benda serta titik-titik yang diberikan pada benda itu mempengaruhi pergerakan bendanya. Movement itu pergerakan. Berarti ini apa? Yang pertama ini apa yang mempengaruhi itu ada loh di buku. Terus pertemuan yang lalu juga sudah kita bahas. Mass-nya ya, masanya ya. Jadi kalau berat bendanya lebih gede, masanya lebih besar, ya dia pergerakannya lebih susah gitu kan. Yang kedua adalah shape. Shape itu bentuknya. Kalau bentuk bulat sama bentuk kotak kita geser pasti akan beda, lebih mudah yang bulat kan. Terus yang terakhir adalah force-nya atau gayanya. Itu mempengaruhi pada pergerakan bendanya. Kemudian volan yang ketiga. We can describe the motion of an object by specifying its. Kita dapat mendeskripsikan gerakan dari benda secara lebih khusus melalui apanya? Melalui posisi, arah, dan kecepatan. Ini juga Mister sudah bahas kemarin. Cuma kemarin kan memang nggak pakai ini ya, nggak pakai apa slide karena mendadak. Mister kira DT, ternyata di pengumumannya belum DT yang minggu lalu. Number 4. Number 4, Valerie. We can measure the motion of an object by measuring the travel and the object. Ya. Bisa mengartikan? Kita dapat measure, mengukur dari objek, pergerakan dari objek dengan mengukur kecepatan ya, kecepatan objeknya sama distance-nya ya, sama jaraknya. Berarti itu yang pertama distance, karena traveled berarti jarak yang sudah dilalui gitu ya, yang sudah dilakukan, dan speed of the object. Itu jawaban nomor 4. Number 5, Valentina. Valentina. Unmute dulu, Mister nggak dengar. Mister ini tanya jawab. Iya, langsung kamu baca. Kalau kamu bisa terjemahkan, terjemahan. Kalau kamu nggak bisa, Mister bantu terjemahkan. Terus langsung dijawab. Silakan. The distance, Valentina. The distance traveled
by an object can be measured using rulers, titik-titik, or devices such as titik-titik. Jadi jarak yang ditempuh oleh suatu benda dapat diukur dengan menggunakan penggaris. Yang pertama, rulers. Kemudian apa lagi? Measuring tape. Yes, measuring tapes or devices atau alat yang disebut sebagai, ada di buku namanya odometers. Ini kalau untuk mengukur jarak yang jauh ya, sangat jauh ya, pakai odometers. Oke, ini sudah ditulis di subject-nya sampai nomor 5. Silakan direkap dulu sambil Mister tunggu. Nanti kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Sudah ada yang belum? 51, Oke, yang ini 8B. kok kayak gini, Mister? Kok malah kayak gini, Mister? Tadi kelip gara-gara koleksi. Oh, Bapak. Oke. Pantesan. Christian sudah hadir ya, Chris? Dijawab, Chris. Chris? Malah makan bunga loh, Christian. Masa Christian makan bunga? Gimana, Chris? Lapar kamu? Bentar, Mister. Enggak. Nomor berapa? Dimakan. Iya. Enggak, Mister absen kamu. Kamu kan baru masuk. Oh iya. Yang nomor 2 ya? Loh, sudah yang nomor 2 sudah selesai ini. Udah ya, lanjut ya. Mister yang nomor 6 masuk. Iya, lanjut dibahas ini maksudnya. Nah, number 6. Tiffany. Number 6, Tiffany. The speed on an object can be calculated. Jadi, kecepatan pada suatu benda itu dapat dihitung or measure atau diukur dengan menggunakan device, dengan menggunakan alat. Yaitu alatnya apa namanya? Untuk mengukur kecepatan. Ini ada di mobil, ada di motor. Yang biasanya kayak gini tuh ya. Kompas? No, di mobil, di motor. Namanya speedometer. Ya. Yang ada di mobil menunjukin angkanya itu semakin mobilnya 40, 60 sampai 100. betul. Iya, itu. Itu speedometer. Number 7. Number 7, Sean. Yes, Mister. A unit of speed of an object is satuan dari kecepatan pada sebuah benda. Itu apa satuannya? Force kah? Kalau horse itu kan waktu ya. Unit of time kalau horse. Kalau misalkan speed, berarti ini kilometer per hours atau meter per second. Itu ya. Kilometer per hours boleh, atau dalam bahasa Indonesia boleh kilometer per jam, atau meter per second, meter per detik. Number 8. Rafael. We can represent the motion of an object in a titik-titik to show how the distance travel changes with time. Kita dapat merepresentasikan atau menggambarkan gerakan dari suatu benda dalam sebuah apa untuk menunjukkan jarak yang sudah ditempuh, perubahan jarak yang sudah ditempuh itu dibandingkan dengan waktunya. Yang di buku ada di halaman, di textbook ada di halaman 43,
yang gambar mobil-mobil itu disebutnya sebagai distance time graphs, ya. Yang atas itu warna bold dicetak tebal, distance time graph atau grafik jarak dan waktu, karena untuk menentukan distance dan time-nya. Michael, Ya. number 9. Force is measuring using device such as Terjemahannya apa, Mike? Force itu gaya. Gaya. Gaya diukur dengan menggunakan alat yang disebut sebagai force measuring using device. nama alatnya adalah spring balance, atau kalau dalam bahasa Indonesia neraca pegas. And its unit is, dan satuannya adalah Newton, atau kadang disingkat N besar. Kenapa? Kenapa, saya? Ya, oke. Oke, silahkan ke toilet. Mau minum, Mister. Number 10. Number 10, Giselle. We can eat them in which a force is acting by looking at the Effects. force has on the of an object. Oke. Terjemahannya bisa? Apa? Kita dapat mengidentifikasi titik-titik yang mana sebuah gaya itu berlaku dengan melihat, looking, dampak dari gaya itu pada titik-titik benda itu. Jawabannya apa, Giselle? Giselle, jawabannya. Kita dapat mengidentifikasi gerakan, ya, mengidentifikasi arahnya, ya, arahnya. Yang gaya itu dikenakan kepadanya dengan melihat pada dampak gaya itu pada gerakan dari objeknya. Seva nggak jadi ke toilet, tadi katanya mau ke toilet. Loh, bukan kamu, Kak. Kamu resen kenapa? Oh, minum. Oh, nah sekarang kok resen kenapa? Mau minum lagi? Oke, lanjut ya. Sudah direkap ini jawabannya. Ada yang belum? Sudah semua? Bentar. Belum, Mister. Belum. Oke.
Oke, next ya. Lanjut ya. Belum. Oke, cepat. Semester. Sudah ya. Ya. Oke, lanjut. Nomor 11. Ya, ini masuk ke yang magnet sekarang. Magnet Hans, number 11. Magnetic force is which a blah 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 exert on some material like an which magnetic force is the force which a magnet exert on some material like Ya. Jadi gaya magnet adalah gaya yang mana sebuah magnet melakukan tarikan atau dorongan pada suatu bahan. Misalnya iron and steel. Boleh. Kamu jawab nikel sama kobalt juga boleh. Ya, yang ininya. Kalau ini magnet. Number 12. Number 12. Jensina. Number 12. number 12. Magnet ya. The strength of the magnetic force is strict when objects given of any factor is putting the between the magnet and the object. The cake is magnetic as heavy as Jawabannya apa? magnetic. Nanti Ini ini kalau sudah selesai nanti balik lagi ya. Aku belum selesai soalnya. Oke. Kekuatan dari gaya magnet yang menarik pada benda itu tergantung pada banyak faktor, on many factors, including termasuk titik-titik antara magnet dan bendanya. Ini jawaban yang paling tepat adalah distance atau jaraknya. Kalau semakin dekat, maka kekuatannya semakin gimana? Kuat atau lemah, Jensina? Kalau semakin apa? Kalau semakin dekat, maka semakin kuat apa semakin lemah? Iya, semakin kuat. Kalau semakin jauh, maka semakin lemah, gitu ya tarikannya. Oke, 13. Keanu. 13 Keanu. Material likes. Material like iron and steel, which Yes. are which are pulled by magnet. Are called. Are Artinya apa sih? Material. Bahan-bahan. material seperti metal dan Iron itu besi. Besi dan metal. steel itu baja. Kalau metal ya metal. Metal terjemahnya logam. Ya, Material besi sama baja ini berarti apa? By magnets. Tertarik atau enggak? tertarik. Tertarik bahasa Inggrisnya Pull. Attract by magnets. Ya, benda-benda itu yang tertarik oleh magnet itu disebut sebagai apa? Benda apa? Tadi. Ada dua kan bendanya? Magnetic materials and non-magnetic materials. Kalau tertarik sebutnya sebagai magnetic materials. Number 14. Justin.
15, are you there? Yes. Okay, number 14. Materials like wood, plastic, and paper which are not attracted by magnets are called non-magnetic materials. Oke, terjemahkan. Bahan-bahan seperti Bahan-bahan seperti kayu, Mhm. plastik, dan kertas Mhm. yang not attracted tadi apa? yang Tidak tertarik. Tidak tertarik tidak tertarik dengan magnet oleh magnet. Disebut Bahan-bahan bahan-bahan non-magnetic. 15, Kenny. Kenapa? 15. Dipanggil gurunya kenapa? Ayo 15, Ken. Saya marah gara-gara nggak didik Mister. Oh gitu ta. Padahal Mister nggak marah loh sama kamu. Kok kamu marah? Ayo. Cuman gara-gara nggak dikasih diamond F aja marah. Bukan ME. Ayo balik ke sini. Number 15. Gimana, Ken? Di skip? Kalau di skip tak kasih yang lain loh. Nilaimu kosong loh. Aku Mister. Udah, Tir. Skip ya. Oke, Christian. Aku Mister. Christian dulu. Christian belum tuh. Mister Kenny live. Christian. Mister Kenny live. Apa? Number 15. Like for a magnet. Titik-titik, it's others. Jadi magnet yang berkutub sama, itu gimana? Satu dengan yang lain. Tarik-menarik apa tolak-menolak, Christian? Tolak-menolak. Ya, tolak-menolak. Bahasa Inggrisnya? Nggak tahu. Repel. Tulisannya repel. Repel. Atau Mister. Oke. Terakhir, tadi siapa yang mau? Kenny? Siapa? Keanu. Ya udah. Keanu, silahkan. Unlike poles Of magnet and rotate each other. rotate, Mister. apa jawabannya? Rotate. Kok rotate? Terjemahkan coba. Iya, Hans. Itu magnet. Kenny live. Oh iya, ada di catatannya Mister nanti. Jadi nomor 16 terjemahannya kutub yang tidak sejenis dari magnet. Titik-titik satu dengan yang lainnya. Kutub yang tidak sejenis. Utara dengan selatan gitu ya, tidak sejenis. Berarti attract ya. Ya. Saling tarik-menarik. Oh banyak attract-nya ya Mister. Kenapa? Oh banyak attract-nya ya Mister. Iya kan magnet sifatnya menarik. Menarik benda. Oke. Silakan dicatat di subjeknya. Sudah. Sudah semua? Udah. Oke, tadi Sevanya yang belum selesai yang mana, Sev? Nomor berapa? Yang nomor 9. Number 9? Nomor 9 dan 10. Oke, Mister balik ke sana. Nih.
Nomor 9 sama 10 tuh lumayan membingungkan, Mister. Kenapa membingungkan? Terjemahannya ya, memang agak membingungkan. Maksudnya itu kan nomor 9 kan ada dua apa namanya Dua jawaban. kotak. Mm-mm. Tapi titik-titiknya 3, Mister. Titik-titiknya 3. Iya. Mana loh? Nomor 4. Nomor 9. Itu pengen bilang. Enggak, itu titik-titiknya itu panjang, jadi tembus ke bawah. Soalnya kan spring balance ini loh. Spring balance ini kan 2 kalimat, 2 kata. Oke, I know it. Mister, yang nomor 9 kan jawabannya ada 3, tapi kok ini cuma 2? Itu 2 kata. Panjang. Jadi yang spring balance itu, yang atas kayak spring, terus bawahnya balance gitu loh. Iya. Karena ada spasi ini loh. Tuh. Sudah ini? Save? Mister, 14. Lagi. Oke, Shaun, sebentar ya. Hujan. Sudah ya. Number 14. Oke, itu jawabannya 14, 15, dan 16, Shaun. Silakan direkap. Ngantuk, Mister aku. Ngantuk. Ya, bentar lagi kan selesai toh. Nanti bisa tidur kalau sudah selesai. Sekolah dulu dong. Ini balik lagi, aku nomor 10 belum. Loh, balik lagi. Wah, pusing ini. Ayo cepat. Sudah ya? Ini sudah semua? Udah selesai. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Karena kita harus ngejar materi ya. Ke chapter 17, form and use of energy. Jadi bentuk dan penggunaan dari energi. Ini jamnya sampai jam berapa, Mister? 10.45. Oke, ini Mister ambil dari halaman 53 tentang rangkumannya ya. Rangkuman dari energi-energi itu. Kalian bisa lihat di situ. Dari bentuk energi, yang pertama adalah light energy di sini ya. Ini ya. Light energy atau energi cahaya. Energi cahaya ini definisinya adalah energi yang membantu kita untuk melihat sesuatu, itu energi cahaya. Terus contohnya digunakan dalam apa? Dalam communicate, dalam mengkomunikasikan atau membicarakan sesuatu. Seperti misalkan lampu yang malam-malam itu, tapi yang ada tulisannya gitu ya. Misalnya apa? Mall Traffic apa? light bisa, Mister. Plaza kayak Traffic gitu ya. light bisa, Mister. Traffic light. Traffic light. Ya, ini kan guide traffic ini. Guide traffic. Ini salah satu contohnya traffic light itu tadi. Mister, kalau tulisan di hotel itu kan biasanya ada tulisan gitu Ya, kan. yang menyala pada waktu malam itu toh, itu termasuknya communicate ya. Jadi mengkomunikasikan, memberikan informasi gitu. Kemudian juga bisa untuk capture image. Ini contoh-contoh penggunaan light energy. Yang kedua adalah heat energy, energi panas atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut juga kalor. Ya, energi kalor atau energi panas. Ini energy that makes things warm or hot, yang membuat menjadi hangat atau panas. Iya, Keanu? Kalau masak makanan itu energi panas kan, Mister? Ya, good. Itu termasuk ini, cook food ya. Cook food. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya, mengeringkan sesuatu, misalkan menjemur pakaian, dry things, provide warmth, memberikan kehangatan. Misalnya api unggun gitu ya. Iron clothes. Jadi untuk menyetrika baju. Dan melt metals.
atau mencairkan logam-logam. Ini adalah tentang heat energy. Kalau mencairkan es krim bisa kan, Mister? Bisa. Mencairkan es krim. Bisa. Tapi buat apa es krim dicairkan? Kan kita mau Soalnya makan aku esnya. suka, kalau suka aku, yang cair. tinggal iya. diminum, Mister. Itu ya. Padahal kalau kita beli es itu suka yang rasa kris-krisnya itu kan. Biasanya Ya. aku suka kayak gitu. Kalau es krim yang di cup atau di kon itu aku lelehin dulu, Mister. Baru aku minum, Mister. Oke lah. Oke, yang berikutnya sound energy atau energi suara. Nah, energi suara ini energy that we can hear. Energi ini adalah sesuatu yang dapat kita dengarkan ya. Fungsinya apa dalam kehidupan sehari-hari? Inform, memberi informasi, communicate juga. Kemudian entertain, memberikan hiburan gitu ya. Misalkan radio, kemudian podcast, Spotify kayak gitu ya. Kemudian give warning atau memberikan peringatan, misalnya peringatan dari sebentar lagi ada tsunami atau apa kayak gitu ya. Itu menggunakan energi sound. Kemudian ada juga electrical energy atau energi listrik ini ya. Adalah tentang kelistrikan. Ini digunakan provide electrical equipment with energy to work. Jadi digunakan dalam benda-benda elektrik. Contohnya HP, TV, microwave, macam-macam ya. Ada banyak macam. Remote bisa, remote. Remote itu biasanya nanti pakainya ke chemical dulu, ke kimia, yaitu baterainya. Chemicalnya berubah jadi listrik, baru listriknya ke remote kayak gitu, ya. Jadi kayak berubah-berubah gitu. Jadi ada perubahan energi nantinya. Oke, yang berikutnya ada potential energy atau energi potensial dalam bahasa Indonesia. Itu dibagi 3 nih potential energy. Yang pertama adalah energi potensial gravitasi yang menarik kita ke bawah ya. Contohnya adalah pada pile drivers. Kemudian chemical potential energy, ini energi potensial kimia. Contohnya ada pada food, makanan, baterai, dan bahan bakar, fuel. Gitu ya. Maksud kimia dalam makanan itu gimana ya, Mister? Makanan yang kita makan itu menyebabkan kita bisa menggunakan energi. Jadi ada perubahan dari energi kimia yang masuk ke dalam tubuh kita, terserap oleh kita, sehingga kita bisa menggunakan energi yang lain. Gitu. Kayak nasi, Mister. Iya, nasi juga termasuk. Itu termasuk chemical potential energy. Iya, sini. Sama Mister. Mister sama Mister. Oke. Aku biasa aja sih kalau aku. Kita lanjut sebentar ya. Yang ketiga adalah elastic potential energy atau energi potensial pegas. Ya, contohnya ya pegas itu, pegas yang direnggangkan, kemudian pegas yang diampatkan, seperti itu ya. Yang terakhir, kayak pedal sepeda gitu. pegas kayak pegasnya spring bed. Ranjang spring bed itu kan di dalamnya ada Pompa gitu ya, pegasnya. Mister. Tuh. Kayak pompa. Kok bagus rumahmu, Kenny? Oke. Yang terakhir adalah kinetic energy. Energi kinetik atau energi gerak. Artinya energy that a moving object has. Energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Ya, digunakannya dalam apa? Dalam recreation, dalam hiburan ya. Misalkan roller coaster kayak gitu ya. Kemudian transportation, mobil, bis, Ferris wheel motor. bisa, Mister. Ferris wheel. Kenapa? Ferris wheel. Yes, Ferris wheel. Oke. Terus generating electricity. Jadi digunakan juga untuk generator atau diesel itu ya. Itu juga ada kinetic energinya.
untuk mengubah menjadi listrik. Ya, ini adalah macam-macam bentuk dari energi. Tuh. Waktunya sudah habis. Oke, Oh, ini waktunya lagi. sudah habis. Sebetulnya Oke. ada videonya, tapi kita videonya berarti Minggu di depan. pertemuan mendatang aja. Oke. Cuma, Oke. Bye bye. PR-nya self check ya. Self check yang halaman 69. Nomor 1 sampai akhir. Oke. Ini PR-nya, nanti kamu kirimnya ke Mister foto self check yang tadi kita kerjakan sama self check yang ini. Loh. Ya dong. Oke, siap. Kalau subjek yang tadi sudah gitu gimana, Mister? Ya, di foto kan, tinggal foto aja. Masa harus dari Mister,